Nongkrong sana, nongkrong sini, nongkrong di Urban Life. Halo Yadvestor, balik lagi di Urban Life Podcast. Hari ini bersama aku Nurul Mahdia akan meyakinkan kembali seluruh Gen Z yang masih ragu untuk mulai berinvestasi nih. Tentunya aku nggak sendiri ya teman-teman. Hari ini aku bersama Bapak Haramain Biladi selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya? Selamat pagi Mbak Nurul, kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing nih bersama Yadvestor di luar sana. Oke, saya izin boleh panggilnya apa nih Pak untuk podcast? Pak Bilal aja. Pak Bilal aja, Ya, oke. Bagaimana Pak Bilal, udah siap meyakinkan Gen Z untuk turut berinvestasi? Oh tentu sangat siap. Siap. Oke, mungkin saya langsung izin masuk ke pertanyaan ya Pak. Ya, siap. Gini, membahas terkait investasi ya Pak. Sekarang kan nampaknya sangat ramai diperbincangkan di media sosial, baik itu di TikTok, Instagram maupun YouTube, yang membuat Gen Z itu jadi penasaran nih Pak, kayak apakah sepenting itu sebenarnya investasi gitu. Nah, menurut Bapak Bilal sendiri, apakah penting generasi Z untuk mulai berinvestasi? Apa alasan kuatnya nih Pak? Sangat penting sekali Mbak Nurul ya. Jadi memang buat Yadvestor generasi Z ini penting sekali kita untuk berinvestasi sejak dini ya, terutama investasi di pasar modal. Kenapa? Satu, karena mungkin Yadvestor pasti memahami ya kondisi di lingkungan sekitar bahwa biaya hidup tuh sekarang makin tinggi, makin naik, ya kan. Nilai uang itu sekarang makin turun karena adanya inflasi. Jadi kita perlu saluran investasi yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan nilai uang kita. Makanya dengan melakukan investasi kita bisa meningkatkan nilai uang kita. Terus juga waktu adalah aset terbesar juga bagi investor yang masih muda. Tentu saja kan sekarang adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi. Kenapa? Karena dengan masih muda, para Yadvestor itu bisa belajar untuk berinvestasi, ya kan, mencoba mempelajari sebelum nantinya benar-benar melakukan investasi dalam jangka besar. Terus juga dengan investasi kita bisa membangun kebiasaan untuk finansial yang sehat, ya kan. Kita pengen, kami dari OJK Purwokerto pengen sekali Yadvestor ini dari sejak dini, dari muda sudah sehat finansialnya. Apa sih sehat finansial? Sudah terbebas dari hutang, ya jangan terbiasa untuk hutang, karena hutang itu nanti bebannya ke depan makin. Hutang boleh kalau produktif, misalnya untuk beli rumah, untuk sekolah, tapi janganlah hutang untuk yang konsumtif. Harapannya dengan adanya investasi ini, kelebihan uang-uang itu tidak disalurkan ke hal-hal yang konsumtif, tapi disalurkan ke untuk investasi yang nanti untuk bisa menuju finansial yang sehat. Selain itu juga tentu saja untuk mempersiapkan masa depan ya, apalagi di kondisi ekonomi Indonesia yang masih dalam volatilitas. Dengan kita mempersiapkan sejak dini investasi, harapannya di masa depan kita mempunyai tabungan ya, mempunyai sejumlah uang yang nanti bisa kita gunakan untuk investasi jangka panjang. Tentu saja yang terakhir, dengan dukungan teknologi, ya kan, Gen Z ini sekarang kan memang Yadvestor sekarang ini mungkin jauh lebih enak dibandingkan pada saat zaman saya 25 tahun yang lalu nih. Betul. Ya kan, saya datang ke kampus nih kayak serasa merimain 25 tahun yang lalu ya, kayak kelihatan udah tua juga ya ternyata ya. Padahal enggak sih. Ya, di sini sekarang ini memang didukung dengan teknologi, apalagi Gen Z sekarang ini kan memang gen yang teknologi ya, teknologi minded ya. Betul. Harapannya dengan teknologi ini sekarang banyak sekali provider-provider untuk melakukan investasi, mempermudah teman-teman dalam melakukan investasi. Mungkin itu Mbak Nurul. Oke, jadi mungkin memang Gen Z ini punya banyak sekali kesempatan ya Pak sebenarnya untuk berinvestasi, mulai dari teknologinya sudah banyak, informasinya juga sudah pesat gitu kan. Apalagi sekarang Gen Z itu banyak yang FOMO, kayak suka beli apa konsumtif banget ya Pak. Nah, ini penting untuk Gen Z, teman-teman boleh dicatat, kita tuh harus menyiapkan dana untuk masa depan nantinya, seperti itu. Karena dengan investasi ini kita bisa menyimpan dana untuk nanti hal yang lebih penting lagi ya Pak, seperti itu. Oke Bapak, masuk ke rasa penasaran saya yang selanjutnya nih Pak. Saya penasaran, kan Bapak sudah lama juga ya mendengar tadi terkait investasi, sudah banyak, sudah Bapak di kuliahan, betul? Iya, ya 25 tahun yang lalu lah kurang lebih. Tapi jangan dihitung-hitung ya, 25 tahun lalu berarti umur saya berapa? Wah, ketahuan nanti umurnya ya. Siap. Oke Bapak yang sudah punya banyak pengalaman nih Pak, saya penasaran kira-kira adakah perbedaan yang signifikan nih Pak antara
kebiasaan investasi Gen Z dibanding dengan generasi sebelumnya, mungkin dari segi resikonya atau segi tujuan mereka, apa Pak perbedaan signifikannya? Ya tentu saja perbedaannya Gen Z dibandingkan dengan generasi sebelumnya ya. Memang kalau untuk generasi sebelumnya itu memang tipenya adalah orang-orang yang lebih konservatif ya kan. Jadi dalam melakukan investasi melihat benar-benar secara fundamentalnya seperti apa, mungkin long term dari investornya, jadi memang jangka waktu investasinya mungkin juga jangka panjang, sehingga memang dalam melakukan keputusan investasi itu mungkin lebih berhati-hati. Nah, tapi memang ya karena zaman mungkin kan ada Gen X, Gen Y ya. Sebelum Gen Z itu ada Gen X, Gen Y. Memang pada saat itu memang teknologi itu belum se-advance sekarang. Jadi memang mungkin analisanya apanya segala mungkin jauh lebih istilahnya belum se-advance anak-anak sekarang yang dengan menggunakan berbagai macam teknologi bisa mendapatkan analisa dan sebagainya. Tapi kalau Gen Z itu memang generasi yang sangat melek digital. Apa saja berbau digital itu benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Betul. Cuman memang Gen Z ini memang ya karena generasi yang melek digital kadang-kadang ingin sesuatu cepat, ya kan? Bisa menghasilkan keuntungan yang cepat, ya kan? Maunya langsung investasi langsung untung. Padahal tuh sebenarnya kan kalau kita investasi di pasar modal kan ada yang jangka waktunya pendek, ada yang jangka waktunya panjang. Ya seharusnya kita kan investasinya sebaiknya jangka menengah atau jangka panjang ya. Karena kalau jangka pendek itu takutnya nanti kita terlalu sibuk, apalagi mungkin kalau di sini youth investor yang mungkin masih mahasiswa terus sibuk dengan investasi jadi lupa nanti dengan kuliahnya. Nah memang perbedaannya karena terlalu itu, tapi sebenarnya Gen Z itu juga mempunyai kelebihan karena melek digitalnya itu kalau memang digunakan untuk investasi yang dengan baik itu sebenarnya semua media digital itu bisa gunakan, apalagi sekarang banyak ya data-data tuh tersebar secara merata gitu. Kita bisa ke websitenya IDX, bisa di mungkin beberapa media-media digital itu kita bisa mendapatkan banyak informasi. Yang penting Gen Z jangan FOMO ya, jangan FOMO dalam berinvestasi. Jadi FOMO. Saham ini bagus nih, beli aja beli. Nah jangan FOMO, pelajari dulu ya kan, pelajari dulu, pahami dulu aset yang mau diinvestasikan supaya nanti yakin benar bahwa aset yang diinvestasikan adalah aset yang tepat sesuai dengan profil risiko dari youth investor. Oke, berarti memang Gen Z ini sebenarnya punya banyak informasi, tapi dengan informasi tersebut mereka juga bisa jadi FOMO ya Pak. Jadi kayak, asal pilih investasi, ada yang bilang ini bagus langsung dipilih gitu ya Pak. Sebenarnya terkait resiko juga nih ya Pak. Saya penasaran juga, biasanya Gen Z itu ya Pak, mau memutuskan untuk melakukan sesuatu, mereka tuh pengennya tuh nyaman, tahu apa ya tantangan yang kira-kira bakal saya hadapi ketika saya memutuskan untuk masuk ke dunia tersebut. Salah satunya investasi ini gitu Pak. Mungkin dari Bapak Bilal sendiri bisa di-spill sedikit nih Pak, kira-kira tantangan apa tantangan saat ini untuk Gen Z mulai berinvestasi Pak? Oke, tantangan saat ini mungkin pertama kali tentu saja tingkat pemahaman Gen Z atas produk-produk pasar modal. Ya, karena kan memang produk pasar modal itu tentu saja kita harus pahami manfaat dan risikonya, ya kan. Biasanya teman-teman kan FOMO tadi yang saya bilang ya, langsung investasi di saham atau investasi di reksadana, tapi belum tahu sebenarnya beda saham dan reksadana itu apa. Nah, ini memang adik-adik kalau mungkin investasi, pahami dulu produknya apa saja. Macam-macam tuh investasi, bisa investasi reksadana, bisa investasi pasar modal, mungkin ada produk ETF, ada produk mungkin kalau yang mau obligasi kayak Sun, Ori, kayak begitu-gitu, pahami dulu ya kan. Pahami apa saja, pahami manfaatnya, pahami risikonya, dan pahami biaya-biayanya. Nah itu mungkin tantangannya, harus meningkatkan literasi keuangan khususnya produk pasar modal. Kedua, memang tantangannya tentu saja modalnya sendiri ya. Ya pastilah kalau bagi perbedaannya, kalau bagi mahasiswa pasti kan dapat uang bulanan ya Mbak Nurul ya dari orang tua ya. Udah dapat uang bulanan itu juga harus diirit-irit untuk kehidupan sehari-hari, dan baru lebihnya untuk pasar modal, untuk investasi. Nah memang itu batasnya, tapi ya nggak apa-apa, nabung dikit-dikit aja. Mumpung masih mahasiswa, pelajari bener-bener ya kan. Nabung mungkin setiap bulannya 100-200 ribu untuk investasi, supaya nanti bisa kita pahami nanti manfaatnya seperti apa. Nah, tantangan ketiga tadi, tergoda tren dan FOMO. Apalagi sekarang banyak influencer-influencer saham yang
tiba-tiba oh ini saham ini bagus, saham ini bagus, ya istilahnya pom-pom lah, menggoreng istilahnya saham kan. Nah, itu tantangannya tersendiri. Makanya tadi yang saya bilang bahwa yacht investor haruslah pahami aset yang mau diinvestasikan itu apa, ya kan? Apakah mau investasi ke aset yang mungkin sahamnya sendiri, mau saham apa? Karena pahamilah, fokuslah di beberapa sektor yang mungkin yacht investor sangat pahami, misalnya apakah sektor perbankan, apakah saham sektor mungkin FMCG, ya kan, atau mungkin sektor manufacture. Pahami dulu, lihat baca laporan keuangannya, ya kan, dan sebagainya. Jangan ikutin tren sama FOMO yang takutnya nanti bisa akhirnya terjeblos ke investasi bodong. Ya kan, orang banyak nawarin ini itu, nggak tahu resikonya, jadi masuk investasi bodong. Jadi jangan sampai tergoda tren dan FOMO. Keempat, tentu saja ya inilah, kadang-kadang di pasar modal itu kan, apalagi masih muda ya, pengennya berhasil nih naik, jadi tapi kadang-kadang pengendalian diri untuk investasinya itu kan kadang-kadang karena wah ini nih, jangan sampai greedy lah istilahnya. Kalau di pasar modal itu kuncinya jangan sampai greedy. Di pengendalian diri, lihat, pelajari benar-benar, jangan langsung ini kayaknya naik, pas nih momentumnya naik, langsung aja invest, jangan. Ya kan, itu dilihat dulu. Terus juga konsumsi gaya hidup. Tadi kan kadang-kadang ya saya pahami lah, saya juga dulu waktu mahasiswa pasti kalau ada, apalagi sekarang ya ada e-commerce banyak banget kan, rekan-rekan investor pasti kalau ngelihat mungkin ya aplikasi hijau, aplikasi biru gitu kan, langsung klik-klik ya kan, langsung masuk keranjang gitu kan, tinggal klik gitu kan. Nah itu mungkin tantangannya ya. Jadi kalau kita mau investasi itu kadang-kadang tergoda juga untuk konsumsi. Nah itu mungkin bagi investor, sisihkan sedikit uang bulanan dari orang tua untuk investasi. Yang terakhir tentu saja tantangannya adalah ya tadi, ingin hasil yang instan, kurang sabar. Padahal sebenarnya investasi itu adalah investasi jangka menengah atau jangka panjang, supaya kita yakin dan kita nggak apa ya, tidak tiba-tiba kayak sekarang nih pasar saham lagi turun kita langsung panik. Padahal sebenarnya kan secara fundamental itu saham-sahamnya masih bagus. Jadi memang jangka waktu untuk kita investasi itu sangat penting, supaya kita nanti dalam melihat kondisi perekonomian kita tidak panik, sabar saja, pahami fundamental. Kalau emang fundamentalnya bagus, tetap bertahan untuk nanti jangka panjangnya bisa mendapatkan keuntungan. Itu Mbak Nurul. Oke, berarti memang cukup banyak tantangannya, tetapi itu adalah tantangan yang memang harus dihadapi ketika kita mulai berinvestasi, karena tidak mungkin lancar-lancar doang. Ya pasti. Nanti ada yang FOMO minta ini ayo beli investasi yang ini aja, investasi yang ini aja, terus ada banyak berita buruk seperti itu ya kan Pak. Nah tapi itu cukup dijadikan notes bagi teman-teman investor yang mau mulai berinvestasi. Oke, nanti ketika saya mulai berinvestasi, saya tuh akan menghadapi tantangan ini itu, strateginya adalah begini begitu. Jadi jangan langsung mental breakdown ya Pak, kemarin ngelihat berita saham turun langsung nggak jadi investasi deh kayak gitu kan ya Pak. Oke, baik. Sebenarnya tadi tantangan-tantangan tersebut kan bisa diakali menggunakan, kita harus tingkatin literasi keuangan kita ya Pak. Nah setahu saya Gen Z ini kan selalu dikenal-kenal dengan Gen Z yang paling melek teknologi gitu, karena kita lahir dengan seiring berkembangnya teknologi. Tetapi saya lihat juga nih Pak, masih banyak kurangnya pemahaman tentang resiko investasi, padahal aksesnya sangat banyak ya Pak di internet. Nah menurut Pak Bilal sendiri, adakah nih Pak strategi khusus dari Pak Bilal untuk meningkatkan literasi keuangan para Gen Z? Ya, tentu saja kami dari OJK Purwokerto ya Mbak Nurul ya, tentu saja secara aktif melakukan kegiatan literasi dan inklusi keuangan, khususnya juga di pasar modal. Beberapa hal yang kami lakukan tentu saja melakukan literasi mulai dari sekolah menengah, ya kan, SMA gitu kan, dan juga tentu saja mahasiswa untuk mulai investasi sejak dini. Jadi kita mulai secara basic itu memberikan pemahaman tentang pasar modal. Terus juga kita melakukan literasi menggunakan media sosial. Jadi kami kantor OJK Purwokerto mempunyai IG OJK Purwokerto. Di situ kita melakukan edukasi juga melalui materi media sosial, karena kan Gen Z ini kalau disuruh mungkin media online atau apa, mungkin kan
sekarang beda ya. Kalau zamannya Iya. saya mungkin masih media online, tapi kalau Gen Z ini atau Youth Investor ini pasti sukanya media sosial. Betul. Makanya betul, Kak. kita melakukan edukasi media sosial, bahkan kita juga nanti edukasinya tidak hanya dalam bentuk gambar, tapi kita juga melakukan edukasi dalam video edukasi. Oh, video juga. Ya, jadi biar relate ya. Kalau Iya, bahasa betul. kekiniannya, kalau nggak relate ya nggak tertarik gitu kan. gampang bosen kan Iya, ya, gampang Gen Z bosen. Oh, cuma sekarang. gambar itu aja. Tapi kalau kita Betul. pakai video edukasi yang lucu-lucu gitu, yang apalagi sekarang zamannya TikTok ya atau TikTok, Reels iya, ya kan. benar. Nanti kita manfaatkan itu untuk edukasi. Selain itu juga tadi kita mendukung tuh di sini di Unsud ada galeri investasi ya kan. galeri investasi. Kita mendorong untuk galeri investasi itu bisa diaktifkan. Nanti kita juga akan fasilitasi kalau memang nanti membutuhkan narasumber ya kan. Kita akan supaya teman-teman mahasiswa atau youth investor itu bisa paham akan bagaimana resikonya untuk berinvestasi, bagaimana manfaatnya, biaya-biayanya, strateginya, analisa tadi fundamental, analisa teknikal itu bisa dilakukan ya. Mudah-mudahan nanti dalam jangka panjang kita juga mendekati komunitas ya. Tentu saja nggak hanya mahasiswa, nggak hanya SMA, kita mendekati komunitas, terus kita mengundang influencer yang tentu saja sudah tersertifikasi gitu kan, supaya nanti atau mungkin public figure supaya untuk bisa menjadi ada wow efeknya lah untuk menariknya untuk youth investor ini tertarik untuk investasi di pasar modal. Oke. Berarti sebenarnya ya youth investor, kehadiran Bapak Bilal di sini juga salah satu bukti dari OJK itu mendorong sekali literasi keuangan, jadi mendukung kegiatan-kegiatan keuangan yang ada di sekitar OJK Purwokerto seperti itu. Dan jangan lupa juga berarti di follow ya Pak Instagram Iya, OJK Purwokerto. OJK Purwokerto. Dan pastinya di setiap daerah juga terdapat Instagramnya ya Pak, OJK karena di situ juga terdapat ilmu-ilmu tentang literasi keuangan yang lebih dalam lagi. Memang kita tuh sebagai Gen Z teman-teman sudah banyak kok media informasi-informasi, tinggal kitanya aja ya Pak yang harus semangat lagi nyarinya di Instagram, TikTok, YouTube udah sangat banyak kayak gitu. Oke, baik Bapak Bilal, mungkin lanjut ke pertanyaan yang Iya, silakan, Mbak Nurul. selanjutnya ya Pak. Oke, menurut Bapak Bilal, apa satu langkah pertama yang harus Gen Z ambil ketika mereka mulai berinvestasi, dan kira-kira kesalahan terbesar apa yang harus mereka hindari nih Pak di awal investasi mereka? Ya, menurut saya langkah-langkah awal ya, langkah-langkah awal yang penting dilakukan oleh Gen Z atau youth investor adalah pertama tentukan tujuan investasinya apa. Oke, Ya kan? Tujuan investasinya mau apa? Mau sekolah nanti untuk S2? Mau nanti untuk nikah gitu misalnya kan? Ya siapa tahu mungkin Mbak Nurul mungkin ya setelah lulus kuliah beberapa tahun lagi mau nikah, Iya kan atau sekarang mahal ya biaya pernikahan. waduh mahal itu. sekali ya pernikahan, apalagi yang kekinian gitu kan ya kan? Atau mau misalnya beli mobil misalnya, boleh aja kan untuk mengapresiasi diri kan? Oke. Ya, tentukan dulu mau jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Nah itu. Terus kedua, tingkatkan pemahamannya kepada produk-produknya. Kan banyak sekali ya produk-produk investasi. Jadi memang investasi itu tidak hanya terbatas di saham saja. Ada juga reksadana. Mungkin kalau bagi youth investor yang mungkin punya banyak waktu untuk melakukan analisa ya kan, itu bisa investasi di saham. Tapi kalau mungkin investor yang mungkin percaya untuk dikelola dananya, bisa investasi di reksadana. Ataupun misalnya obligasi negara kayak ORI, sukuk retail, itu juga salah satu instrumen investasi yang bisa youth investor pilih, tergantung dari tadi tujuannya apa. Tujuannya untuk jangka menengah kan, kalau misalnya obligasi negara kayak ORI, sukuk retail itu biasanya kan 2-3 tahun, itu jangka menengah. Tapi ada juga kalau mau yang saham bisa jangka panjang kalau kita yakin bahwa itu cukup bagus secara fundamental, atau mungkin kalau memang pengen trading ya mungkin itu pilihan ya, jangka pendek ya silakan saja. Terus kedua tentu saja bagaimana jangka waktu itu benar-benar dipaskan dengan profil risiko. Jadi tadi kan satu tentukan tujuan investasi, tingkatkan pemahaman dan sadari diri kita ini sebenarnya orangnya seperti apa. Apakah kita orang yang risk taker, ya kan, profil risikonya, atau kita yang risk averse. Jadi orang yang menghindari risiko. Biasanya memang kalau untuk orang yang menghindari risiko, pengen aman-aman saja, biasanya investasinya mungkin di
obligasi negara kayak sukuk retail ya kan, atau ori gitu kan, yang aman-aman yang ya, Pak. aman-aman karena itu udah pasti dijamin oleh negara ya kan. Tapi kalau mungkin yang profilnya yang risk taker bisa investasi di saham, karena kan di saham mungkin volatilitasnya lebih tinggi, tapi juga mungkin secara return bisa lebih tinggi, tergantung nanti kondisi sahamnya seperti apa. Nah mungkin kesalahan utama ya bagi yacht investor ini yaitu kurangnya pengendalian diri. Jadi kadang-kadang sudah untung ya kan, terus masukin lagi tanpa melihat kondisi sekitar gitu kan. Iya, istilahnya langsung ke bawah suasana ke bawah suasana bener. Jadi kalau bahasanya greedy lah, tiba-tiba langsung masukin semua tanpa melihat perkembangan ekonomi atau mungkin fundamentalnya dari saham itu. Jadi mungkin dalam melakukan investasi atur pengendalian dirinya, jangan tergoda ya yacht investor untuk langsung semuanya taruh dalam satu kan ada pepatah kan mengatakan jangan masukkan sesuatu semuanya dalam satu keranjang. Betul. Ya kan, dipilih beberapa keranjang. Nah itu jadinya bagaimana kita itunya aturlah ke beberapa keranjang itu supaya investasi kita bisa terdiversifikasi. Sekaligus juga itu ya hindari tren atau FOMO ya kan, hindari. Pokoknya kalau investasi itu dengerin pendapat orang boleh ya kan, tapi tetap teliti lagi, riset lagi, bener nggak nih pendapat orang ini kan. Jangan sampai kita udah ngikutin tren FOMO, kita masukin semuanya dana kita di situ, tiba-tiba nyemplung, tiba-tiba turun gitu kan. Nah jangan sampai. Jadi memang pelajari bener-bener aset yang untuk diinvestasikan, jangan ikutan tren atau FOMO. Biar teman-teman yacht investor yakin akan investasinya itu sendiri. Karena memang kan saya pahami juga Gen Z ini lebih banyak menginginkan hasil yang instan. Nggak ada sesuatu yang instan itu Mbak Nurul ya kan, nggak ada sesuatu yang instan tiba-tiba langsung kaya kan. Semua orang yang sukses itu pasti ada prosesnya. Iya, mustahil itu mustahil ya teman-teman. Iya. Jangan percaya influencer yang mungkin kayak, karena kan kita beda-beda ya Pak cara kita bisa nge-maintain sahamnya itu gitu kan. Makanya harus hati-hati juga, dipilih-pilih lagi gitu kan. Ya betul Mbak Nurul. Oke, baik. Berarti tadi itu kita juga harus nentuin tujuan kita, karena itu sangat mempengaruhi pilihan saham yang akan akan kita beli ya Pak ya. Karena setiap saham itu juga beda-beda loh teman-teman cara penanganannya. Dan juga jangan FOMO ya dengar teman-teman, catat ini jangan FOMO, karena emang Pak penyakit Gen Z itu sebenarnya FOMO Pak gitu. Oke, banyak yang ngomongnya ini langsung ikutan, padahal belum tentu kita juga bisa nge-maintain hal yang sama, karena kan semuanya juga punya kesibukan yang berbeda-beda gitu. Tadi Bapak Bilal juga udah memberikan saran kalau emang kita itu tipe yang takut ambil resiko, bisa taruh di reksadana aja ya Pak. Tapi kalau misalkan emang mungkin merasa punya banyak waktu luang dan ilmunya udah cukup nih ya Pak, bisa masuk ke saham yang lebih tinggi lagi, seperti itu. Oke Pak, ngomong-ngomong sebenarnya yacht investor ini kan mungkin ya Pak, mungkin kebanyakan mahasiswa ya Pak. Namanya mahasiswa ya Pak, kita uangnya masih sedikit gitu kan modalnya. Apakah ada saran dari Bapak Bilal sebagai kita-kita Gen Z nih yang mau investasi modalnya tuh kecil namun hasilnya tuh pengen tetap optimal Pak? Apakah ada saran nih Pak, bagaimana? Saran buat teman-teman yacht investor ya untuk berinvestasi tadi seperti yang sampaikan, tentukan tujuan investasi itu terlebih dahulu ya kan, mau investasi jangka menengah, panjang atau pendek, sehingga kita dapat mengukur risiko yang mau kita hadapi seperti apa. Kedua, pahami instrumennya, mau instrumen di mana, tadi ada saham, obligasi ya kan, juga ada reksadana, bahkan sekarang ada investasi emas sebenarnya kan, pahami dulu. Terus ketiga, pahami fundamentalnya, apalagi mungkin bagi yacht investor pasti kan nggak mungkin langsung beli banyak dan beberapa saham ya. Betul. Saran saya sih fokus kepada sektor-sektor yang dipahami. Kalau misalnya teman-teman, atau paling gampang gini lah, teman-teman suka pakai produk FMCG gitu kan, ya kan, ya produk-produk brand-brand yang sehari-hari lah untuk kita lihat kan. Kalau emang permintaannya bagus akan produk-produk tersebut, pasti kan secara fundamental bagus, ya kan. Jadi pahami mungkin 1-2 sektor yang mungkin teman-teman minati, jangan semuanya dipelajarin. Sektor perbankan sektor ini pusing nanti pusing ya Pak, belum lagi sama tugas kuliah. Betul. Awal 1-2 sektor aja dipahami, dipelajari, dilihat laporan keuangannya, nanti baru dipilih 1-2 saham. Apalagi kan sekarang kan memang untuk satu lotnya kan 100 ya kan, jadi istilahnya nggak terlalu banyak lah 100 lembar saham dikalikan dengan harga sahamnya. Terus keempat, jangan lupa baca-baca berita ekonomi. Jadi kita nggak bisa tuh hanya ngelihat laporan keuangan aja. Kadang kan mungkin kondisi perusahaan itu benar-benar kadang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Jadi jangan lupa ya baca
media online atau mungkin juga masuk ke websitenya bursa untuk tahu kondisi-kondisi ekonomi, perkembangan ini seperti apa. Berarti Karena harus update ya, iya Pak? harus update tentu saja ya. Tiap pagi lah mungkin 5-10 menit baca dulu apa sih kejadian kemarin tuh apa, supaya nanti kita bisa antisipasi kalau misalnya mungkin ada istilahnya ada badai lah istilahnya gitu ya, tiba-tiba ada kebijakan luar negeri yang nanti mempengaruhi harga saham, kita sudah bisa antisipasi. Terus juga pilih investasi yang paling simple, yang paling aman sesuai tadi profil risiko dari yacht investor. Mau yang risk taker bisa saham, atau mungkin risk over bisa reksadana, bisa surat utang atau emas dan sebagainya. Nah, yang terakhir juga hindari untuk investasi bodong ya, adik-adik. Pahami benar-benar investasi itu sebenarnya kuncinya dua L, legal dan logis. Untuk kita menghindari investasi bodong. Apa itu Pak, legal ya, dan logis? Legal dan logis itu pastikan tempat yang diinvestasikan itu atau perusahaan yang menawarkan produk investasi itu tercatat di OJK. Tercatat di ya, OJK. Jadi legalnya kita jelas ya. Jadi mungkin adik-adik yang mau investasi benar-benar ya lihat dulu latar belakang perusahaannya seperti apa, sudah tercatat di OJK apa enggak yang menawarkan produk keuangannya. Terus kedua, logis enggak? Logis ini apa sih? Kadang-kadang kan banyak penawaran tanam 1 bulan dapat 10% gitu kan. Nah, itu logis nggak sebenarnya? Karena bayangkan aja, deposito aja bunganya kan kalau yang dijamin LPS kan hanya 4,5%, 4%-an lah lebih kan. Kalaupun kita mau investasi di surat obligasi negara mungkin sekitar 5-6%. Itu setahun adik-adik ya kan, setahun. Sedangkan tiba-tiba ada yang nawarin sebulan 10%. Logis nggak kira-kira? Sangat tidak masuk akal ya. Sangat tidak masuk akal. Kalau gitu semuanya aja taruh situ. Berarti kan kalau 1 bulan 10%, setahun balik modal dong 100% kan. Nah, itu logis nggak? Nah, dua hal itu yang mungkin yacht investor harus lihat, legal dan logis sebelum melakukan investasi. Makanya jangan FOMO, benar-benar pelajari dulu produknya, biayanya dan manfaatnya supaya kita terhindar dari investasi bodong. Itu Mbak Nurul tipsnya. Oke, siap. Berarti memang kita kan mahasiswa itu sebenarnya nggak usah insecure kalau kita punya modal yang kecil, karena kita masih bisa kan. Tadi sudah dikasih tips dan strateginya dari Pak Bilal juga. Kita harus pelajarin, intinya pelajarin teman-teman. Tadi Pak Bilal sudah mention juga kita untuk pelan-pelan satu-satu belajarnya ya Pak. Jangan semua sektor mau dipelajarin gitu, jangan, nggak apa-apa. Kita justru lebih bagus kalau kita fokus ke satu sektor aja ya Pak, satu sektor atau 2 sektor. Lama-kelamaan kan baru kalau udah tahu nih, udah paham caranya tuh kayak gini, sektor yang lain. Iya betul kayak gitu. Dan sekali lagi di mention jangan FOMO ya teman-teman, karena justru itu yang sebenarnya memasukkan kita ke jurang gitu ya Pak. Karena kan kalau kita itu rugi mungkin nanti mental kita langsung nggak aman Pak. Iya, jangan sampai sekali rugi langsung nggak mau lagi investasi di pasar modal. Jangan sampai seperti itu, makanya harus kuat-kuat mental juga gitu. Oke, jangan lupa take notes ya tadi teman-teman, apa saja tadi udah tantangan diberitahu, strategi juga modal kecil tetap optimal, terus juga jangan lupa harus menentukan tujuan-tujuan ketika kita mau investasi. Terus kita juga harus mengenali tipe seperti apa sih kita dalam berinvestasi. Oke, Bapak Bilal ternyata sudah masuk ke pertanyaan yang terakhir tadi ya Pak. Sebenarnya mungkin masih banyak sekali Bapak rasa penasaran yang ingin saya diskusikan lebih lanjut. Teman-teman yacht investor juga mungkin masih punya banyak pertanyaan gitu. Semoga di lain kesempatan saya dan teman-teman yacht investor dapat berdiskusi lagi nih dengan Bapak Bilal gitu untuk sharing-sharing bersama lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak telah meluangkan waktunya untuk sharing ilmu di sini. Luar biasa ya tadi teman-teman, ilmunya berdaging banget. Saya juga jadi banyak tahu. Ternyata kan kita memang nggak bisa langsung asal pilih ikut investasi aja ya, harus dipelajari dulu seperti itu. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yacht investor nih yang sudah menonton sampai penghujung akhir video gitu. Semoga ilmu yang Bapak Bilal sampaikan di sini dapat bermanfaat dan dapat kalian pelajari lebih lanjut lagi ya. Jangan cuma didengerin tapi dicatat-catat lagi, dicari-cari tuh tadi kalian profil resikonya seperti apa, kalian tipe orang yang seperti apa kayak gitu. Saya Nurul Mahdia selaku host memohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun salah sikap. Sekali lagi semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya pamit undur diri. See you in the next episode. Dadah.